Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ice Dwi Novelza, NIM 20102050003. Saya dari kelas 3A Tadis Matematika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ilmuwan, filsuf, dan matematikawan, yaitu Imre Lakatos. Sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah dan Filsafat Pendidikan Matematika dengan dosen pengampu Bapak Aan Putra, MPD. Pertama, kita akan membahas tentang biografi Imre Lakatos. Imre Lakatos lahir di Hungaria pada tanggal 9 November 1922. Ia menyelesaikan studinya di University of the Kraken pada bidang matematika, fisika, dan filsafat. Karirnya diawali dengan menjabat sebagai Menteri Pendidikan, namun pemikirannya dipandang menyebabkan kekacauan politik, sehingga pada tahun 1950 ia dipenjara selama 3 tahun. Kemudian barulah ia mulai menerjemahkan buku-buku matematika ke dalam bahasa Hungaria. Karena pada tahun 1956 terjadi revolusi, Imre Lakatos lari ke Wina yang akhirnya sampai ke London. Di London inilah kemudian Imre Lakatos melanjutkan studi di Cambridge University dan memperoleh gelar doktor setelah mempertahankan disertasinya yang berjudul Proof and Refutation: The Logic of Mathematical Discovery. Proof and Refutation: The Logic of Mathematical Discovery juga merupakan salah satu karya Imre Lakatos pada bidang matematika. Karya ini membahas tentang pendekatan terhadap beberapa metodologi matematika sebagai logika penelitian. Setelah menyelesaikan studi doktornya, Imre Lakatos diangkat menjadi pengajar di London School of Economics. Dia sering terlibat diskusi dengan Popper, Feyerabend, dan Kant untuk membantu menetapkan gagasan tentang methodology of scientific research programs. Sehingga pada tahun 1965, Imre Lakatos mengadakan suatu simposium yang mempertemukan gagasan Thomas Kuhn dan Karl Popper. Pada tahun 1968, Imre Lakatos menerbitkan karyanya yang berjudul Criticism and the Methodology of Scientific Research Programs sebagai evaluasi atas prinsip falsifikasi dan upaya perbaikan atas kelemahan dan kekurangannya. Sebelum menyelesaikan karyanya yang berjudul The Changing Logic of Scientific Discovery sebagai pembaruan dari karya Popper, The Logic of Scientific Discovery, ia meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 1974 di London. Berikutnya yaitu konsep pemikiran Imre Lakatos serta sumbangsihnya dalam dunia matematika. Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, bahwasanya Imre Lakatos ini mengambil jalan tengah atas pemikiran Thomas Kuhn dan Karl Popper. Lakatos ingin mengembangkan dan mengkritik atas kekurangan dari pemikiran Popper dan menghasilkan metode baru yang selanjutnya disebut dengan program riset. Pemikiran Thomas Kuhn dalam Scientific Revolution nampaknya menimbulkan kegoncangan dalam filsafat ilmu. Ilmu yang dahulunya dianggap pasti dengan metodenya, sekarang menjadi goyah dengan pemakaran Kuhn yang membawa kepada skeptisisme. Skeptisisme yaitu mempertanyakan atau meragukan suatu pengetahuan. Salah satunya yaitu Imre Lakatos. Imre Lakatos seorang filsuf dari Hungaria yang hidup pada tahun 1922 sampai 1974. Imre Lakatos lebih tertarik dengan menengahi antara perubahan paradigma Thomas Kuhn dan falsifikasi dari Popper. Dan
Pada tahun 1963, Imre Lakatos menulis Proof and Reputation menjadi 4 bagian dalam British Journal for Philosophy of Science. Lakatos banyak menulis tentang filsafat matematika, sebelum ia bergeser untuk menulis dalam bidang filsafat sains. Dalam karya tersebut, tampak jelas kontribusi Lakatos terhadap filsafat matematika, yang mana ia membuat menjadi sederhana dan memastikan bahwa pokok atau subjek matematika tidak pernah akan sama lagi. Lakatos membuat kita berpikir sekitar apa yang kebanyakan para ahli matematika lakukan. Ia menulis suatu dialog filosofis yang mengagumkan tentang tanda bukti yang mendasar sebagaimana muncul dalam ilmu geometri yang dipelopori oleh Euler. Ini merupakan suatu seni karya intelektual yang sangat baik. Karyanya disebut-sebut mirip dengan dialog yang pernah dibuat oleh Hume, Berkeley, atau Plato. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya Imre Lakatos sebagai penengah antara pemikiran Thomas Kuhn dan Karl Popper, ia berhasil menciptakan karya yang terbesar dan terpopuler yang disebut dengan metodologi program desain. Pemikiran Lakatos mendapatkan momentumnya sejak tahun 1965, di mana ia mengadakan suatu simposium yang mempertemukan gagasan Thomas Kuhn dan Karl Popper. Metodologi program riset ia maksudkan sebagai struktur metodologis yang memberikan bimbingan untuk riset masa depan dengan cara positif dan negatif. Dalam program riset ini, terdapat aturan-aturan metodologi yang disebut dengan heuristik. Heuristik menurut Kamus Filsafat adalah proses mirip dengan percobaan atau trial and error untuk menyelesaikan masalah yang menyatakan tidak ada algoritma yang eksis. Heuristik bagi suatu masalah adalah aturan atau metode untuk mendekati sebuah solusi. Namun, heuristik yang dimaksud di sini yaitu kerangka kerja konseptual sebagai konsekuensi dari bahasa. Heuristik adalah suatu keharusan untuk melakukan penemuan-penemuan lewat penalaran induktif dan percobaan-percobaan sekaligus menghindarkan kesalahan dalam memecahkan masalah. Menurut Imre Lakatos, terdapat 3 elemen yang masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda dan harus diketahui dalam kaitannya dengan program riset. Yang pertama, inti pokok atau hardcore. Asumsi dasar yang menjadi ciri dari program riset ilmiah yang melandasinya, yang tidak dapat ditolak atau dimodifikasi. Inti pokok ini dilindungi dari ancaman falsifikasi. Yang kedua yaitu lingkaran pelindung atau protective belt, yang terdiri dari hipotesa-hipotesa bantu dalam kondisi-kondisi awal. Dalam mengartikan hipotesa pendukung, lingkaran pelindung ini harus menahan berbagai serangan, penguji dan memperoleh penyesuaian bahkan perubahan dan pengertian demi mempertahankan hardcore atau inti pokok. Selanjutnya, yang ketiga atau yang terakhir, elemen yang terdapat dalam program riset yang dikemukakan oleh Imre Lakatos yaitu serangkaian teori atau a series theory. Keterkaitan teori di mana teori yang berikutnya merupakan akibat dari kausa bantu yang ditambah dari teori sebelumnya. Menurut Imre Lakatos, yang harus dinilai sebagai ilmiah atau tidak ilmiahnya bukanlah teori tunggal, melainkan rangkaian dari beberapa teori. Itulah penjelasan saya mengenai biografi Imre Lakatos, pemikiran Imre Lakatos, serta sumbangsi Imre Lakatos terhadap dunia matematika. Jika terdapat kekhilafan dalam penyampaian saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.